Mas Arul. Siap. Atau Cak Arul, Mas Surabaya kan? Ya. Anda terus bermusik sampai kapanpun. Kreativitas terus berjalan, ya. Saya mau tanya ini, tolong ceritakan kreativiti Anda ini, baik musik dengan gitar maupun dengan biola, atau mungkin pernah bekerja sama dengan siapa dan sebagainya. Oh. Saya pernah buat sebuah instrumen, instrumen gamelan tapi dengan botol. Oh ya? Jadi dulu karena lagi gemarnya musik-musik kontemporer. Ya, musik kontemporer. Akhirnya ada kaleng, ya, ada botol. saya bikin rebab dari botol, terus banyak kemarin itu ketika kuliah. Jadi era-era kuliah itu seneng buat seperti itu. Akhirnya buat pickup violin. Jadi pickup biola itu saya produksi sekitar 450 biji. Oh, so. Jadi keliling sudah menyebar di seluruh Indonesia. Oh, ya? Mungkin ada yang di Hong Kong juga, ada temen. Jadi memang tidak ada merek karena custom saya buat pick up untuk violin, pick up untuk violin. Jadi dari situ dengan proses yang macam-macam, dari elektro awalnya hanya sekedar belajar, coba-coba, gagal buat lagi, itu kreativitas lah. Ya. Akhirnya sampai ya bukan mengalami kejenuhan karena banyak sekali yang saya lakukan, mulai dari musik, teater. Loh, kalau itu sebagai produk massal, kenapa nggak diterusin? Karena gini, kompetitornya juga banyak. Oh, kompetitornya juga banyak, terus kebetulan biaya produksinya semakin mahal. Semakin mahal. Terus saya pikir-pikir, wah, niatnya saya bantu meringankan teman-teman supaya bisa terjangkau. Akhirnya saya membuat itu. Kalau aslinya kan sampai jutaan. Oh ya. Makanya saya coba buat harga terjangkau. Jadi bahkan sampai ada yang dicicil kayak gitu. Oh ya. Kalau pernah berkolaborasi mungkin? Kalau kolaborasi, banyak sekali. Jadi waktu di Jakarta itu saya dengan Mas Dodi Yudono. Mas Dodi Yudono itu wartawan senior Kompas Cybermedia. Jadi di Jakarta itu saya berkolaborasi dengan Mas Dodi Yudono. Dodi Yudono itu wartawan Kompas Cybermedia. Pada waktu itu kita di Bulungan itu ketemu Mas Dodi menawarkan, mau nggak project Gusti Allah, cari apa istilahnya yang nggak bayaran. Ya. Jadi apa itu Mas project Gusti Allah itu? Jadi projectnya Tuhan. Jadi kita menghibur teman-teman yang sedang sakit. Jadi dari menghibur teman-teman yang sedang sakit itu, wah, luar biasa ini pengalamannya, Mas. Maksudnya banyak yang kita datangi itu mengalami kesembuhan. Salah satunya Mas Teguh Esa, Alitopan anak jalanan. Itu loh itu. Iya, almarhum. Tapi sebelumnya beliau itu divonis dokter penyakit langka, tidak bisa disembuhkan. Oh ya. Ketika kita konser, saya sama Mas Dodi konser di rumahnya. Beberapa hari kemudian Mas Teguh check up, tidak ada penyakit apa-apa. Ya. Aneh sekali, Mas, nggak tahu di situ akhirnya ada sebuah kepuasan. Akhirnya menjadi sindrom ingin terus.
ada Mas Pepeng Jari-Jari juga almarhum. Terus sastrawan Semarang Mas Darmanto Yatman. Iya. Almarhum. Mas Darmanto itu duduk di kursi roda, ngomong tidak bisa, sulit pokoknya ngomong. Terus tiba-tiba setelah kita konser 1 minggu kemudian Mas Darmanto mulai bisa bicara, mulai mengalami sebuah kesembuhan. Beliau punya air besar loh. Oh iya, Mas Darmanto Yatman. Darmanto Yatman. Dari situlah mulai saya mengenal sastra, mengenal puisi. Karena saya menganggap Mas Jody sebagai mentor saya. Jody itu Setiawan Jody? Bukan, Jody Udono. Oh, Jody Udono ya. Nah, dari situ punya banyak pengalaman sampai kita terakhir ketemu waktu di Malang gitu. Jadi kita sering komunikasi. Bahkan ketika Mas aku punya lagu, tolong bawain dengan caramu. Akhirnya jadilah kolaborasi itu. Terus sama Bambang John yang sekarang ini. Terus ada juga dengan Mas Bambang John sudah berapa lagu? Mungkin ada sekitar 5 atau 6 lagu kan. Banyak ya? Banyak. Jadi karena prosesnya tidak langsung, jadi bertahap, berapa tahun ketemu. Jadi tidak intens, tidak kontinu. Dan saya mendengar Anda menjadi guru yang gratis gitu ya, di Balai Pemuda. Balai Pemuda. Iya betul. Iya. Itu saya dirikan tahun 2009. Oh iya. Di Balai Pemuda. Pada waktu itu di Balai Pemuda masih sepi, belum ada perpustakaan, belum ada rumah bahasa. Sampai sekarang? Sampai kemarin pas pandemi. Oh, pas pandemi selesai ya? Pas pandemi selesai. Sebelum pandemi selesai. Jadi selesainya juga nggak enak sebenarnya. Jadi kenapa? Ya gara-gara terlibat demo di THR itu, akhirnya subsidi saya di stop. Tapi ya nggak apa-apa, kalau nggak gitu kan nggak ada cerita. Iya. Ya, saya berpikir gini, dulu ketika mengawali kelas musik gratis ini tanpa ada biaya dari pemerintah, saya mampu. Tapi kenapa ketika sudah disupport oleh pemerintah saya jadi lemah? Ini kan keliru. Jadi kan saya mengambil motivasi awal itu, tanpa ada siapa-siapa saya mampu. Kenapa ketika banyak yang membantu saya lemah? Kan salah. Nah, itu saya ambil motivasi. Akhirnya ya kurang lebih sekitar 10 tahun dan banyak melibatkan ya ada yang prestasi gitu. Bahkan yang terakhir itu kan Jawa itu yang viral itu. Nah, Jawa itu anaknya Sugeng Gondrong. Jadi Pak Sugeng ini ya pelukis ya. Jadi memang awalnya saya dulu, ayo Pak Geng, ya apa Pak Lur, bisa tahu saya pinjemi biola sampai akhirnya punya sendiri. Bahkan terakhir itu saya dapat telepon teman di Bali, aku boleh nggak minta kontaknya Jawa? Buat apa? Ini ada tamuku dari Amerika mau ngasih biola. Awalnya saya mikir, waduh, guyonan paling. Ternyata benar. Jadi Elano Brass itu ngasih biola ke Jawa. Wes. Elano Brass itu CEO salah satu orkestra di Amerika. Ngapresiasi Jawa. Mas Adi MS juga. Jadi banyak. Dari Jawa itu sebenarnya ada juga yang lain, ada Adeline, ada Titi, ada banyak kan sebenarnya. Titi siapa ini? Panggilannya Titi. Itu mulai dari belajar mulai dari tidak bisa sampai bisa, sampai
Tadi kalau yang ADMS yang konduktor itu ya? Iya. Oh,